Halo, selamat malam semuanya. Salam bahagia, salam sehat, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre di tanggal 23 Mei 2021 kita akan bincang-bincang di Cinta 76 bersama Sis Liana Wati Jayadi. Sis Liana ini adalah salah satu asmen kami yang sudah bagus hasil meditasinya dan kemudian sekarang mulai mengajar TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation. Cinta adalah singkatan dari cerita inspiratif Nampol Twimers Asik, di mana para asmen atau orang-orang yang sudah belajar meditasi TWIM mengalami manfaat di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan kita kupas di dalam cerita cinta ini. Kita tunggu kehadiran Sis Liana, dan Sis Liana ini adalah seorang yang sangat unik karena beliau ini berkecimpung sehari-harinya dengan anak-anak Down Syndrome. Jadi nanti bro dan sis yang mempunyai kebetulan anak atau keponakan cucu yang memang mempunyai masalah Down Syndrome, kita akan bincang-bincang di mana Sis Liana akan menceritakan seperti apa cerita beliau. Saya menunggu gabungan dari Sis Liana yang sudah bergabung di live malam ini. Silakan Sis, tinggal accept saja undangan saya. Oke. Jadi Sis Liana Wati ini adalah pengajar anak Down Syndrome di Center of Hope ISDI. Nanti kita tanya apa singkatan ISDI. Dari 2015 sampai sekarang. Kemudian beliau juga mempunyai usaha dan ekspedisi darat yang bernama Redex. Jadi kita mau bahas nih sama-sama. Makanya Sis Liana ini sibuk sekali bro dan sis. Saya sudah lama mengundang Sis Liana, tapi belum sempat bergabung. Ya silakan sis. Oh, tidak bisa bergabung. Oke. Kita coba lagi ya Sis Liana ya. Beliau ini nanti bisa menceritakan seperti apa sih hasil meditasi yang Sis Liana alami, sehingga nanti bro dan sis bisa mendengar sendiri. Nah ini dia sudah bergabung. Tinggal dibalik kameranya sis. Iya, nah tinggal turunin sedikit. Oke, kelihatan sekarang wajahnya yang cantik. Halo, selamat malam Sis Liana. Selamat malam. Apa kabar? Akhirnya bisa masuk di Cinta. Sudah lama ya saya undang ya, tapi Sis Liana sering kali keluar kota. Gimana Ya, kabarnya sih? Sehat sis? baik sih, sehat-sehat. Sis Aduh, Brenda sehat syukurlah juga. sehat. Sis Liana, kapan dan bagaimana ceritanya mengenal TWIM? Silakan sis diceritain. Mengenal TWIM itu dulu dari Bro Wira dan Sis Yolanda Oh, datang memperkenalkan TWIM ke wihara. sis di wihara mana dulunya? Di Sunter Bisma, Valokiteswara Wipasana Graha. Cuman pada saat itu saya nggak hadir karena ngajar kan sis. Jadi suami yang ikut di sana. Nah pas pulang suami cerita tadi latihan meditasinya tekniknya baru nih kata dia gitu kan, kita belum pernah karena suami juga kan suka meditasi gitu. Oh iya. Gitu. Oh iya gitu kan, cuman cerita selintas aja karena kan saya juga nggak ikut gitu ya. Udah aja hilang tuh cerita. Terus suami juga cuman ikut sekali itu nggak dilanjut lagi gitu kan, udah aja cuman ya hanya perkenalan aja. Nah kemudian pernah ke wiharanya Suneng Siu di Sunter juga kan. Ya. Mudita Center. Ya betul, Mudita Center, ikut kebaktian di sana karena kebetulan gurunya Suneng Siu itu Su Xianping itu teman main dulu. Oh ya ampun, dunia sempit. Nanti teman main, kemudian teman buat
kita ngebina juga. Dulu waktu kita zaman muda, semangatnya kan masih kuat-kuat gitulah, idealisnya gitu kan. Kita tuh sering Emang kunjungan ke sekarang udah tua wihara. sih, saya aja nggak berasa tua sis. Betul sih, betul. Nah, terus kemudian kebaktian di sana, Suningsih cerita juga, ada meditasi lu gini 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 gini. Oh iya Su, pernah dengar. Udah selewat lagi itu sis. Ah, Udah dua kali berarti kan dengar, tapi masih nggak ngeh gitu kan. Oh iya ada ya. meditasi teknik baru. Dipikir kan meditasi memang banyak banyak tekniknya gitu kan. Ya udahlah gitu. Terus Ah, pernah lagi lihat di IG postingan kalau nggak salah. Daftar nih, ah. iseng gitu kan, ikut yang ODR itu September 2020. Oh, 2 tahun yang lalu ya. Pas saat ikut, hari hanya tuh nggak bisa sih, karena keluar kota juga, jadi kan di jalan tuh nggak mungkin, Oh, batal. Udah batal, lupa lagi tuh, lama ketemu lagi di IG-nya Sis Brenda, kan saya cari-cari lagi IG, itu udah setahun kemudian tuh, ketemu oh, lagi di Juni 2021. wow, setahun ya Karena, jadinya. karena gitu kan saya ngajar karena kan udah online. Pikir aduh di rumah ada waktu kosong ngapain ya? Saya searching lagi tuh di IG dulu ada apa. Ketemu lagi yang IG Sis Brenda. Kemudian Mhm. saya kontak lah dan masuk ke .a.id itu ketemu sama Ya, Sis Nita pendaftarannya kan. Terus ah, betul. saya langsung pikir, udahlah 10 hari aja langsung, karena waktu saya juga banyak, karena ngajar online di rumah kan. Aha, Saya daftar sama Sis Nita, dikasih tuh pendaftaran, terus kemudian apa yang harus saya ikutin gitu kan. ya, Udah siap belum ya. Sis? Ya udahlah siap, aku bilang gitu. Oh, terus pas kebetulan di akhir bulan, kan setiap akhir bulan udah masuk kan suka ngadain ODR tuh yang sehari. Ya, One day betul, retreat, 1 hari. kata Sis Nita, Ya, sekalian deh ikut yang ODR dulu. Dari ODR nanti nyambung ke 10 hari. Dia bilang gitu. Jadi betul. hari keduanya dihitung. Jadi hari pertama dihitung sekali, besoknya udah langsung hari kedua. Oh Ya, ya. nah, sedangkan materi-materi kan udah saya dapat tuh, udah saya download, udah saya print segala macam. Ikutlah ODR. Nah pada saat ikut ODR kan pagi langsung praktek kan, ada praktek jalan, segala meditasi jalan. Nah pada By the way, yang sesudah, sebentar sis. Bro dan sis yang belum tahu apa itu ODR adalah one day retret 1 hari. Oke, sis Liana lanjut. kemudian pas sesudah istirahat kan waktunya lama tuh sis, dari jam 12 Ah, ke jam 3. Jadi ya. kan ada berapa kali kan bisa meditasi duduk, jalan gitu kan. Nah Ah, di situ tuh bisa 40 menit ya pertama kali yang paling lama pada saat hari itu. Terus dilanjut ke wow. malam, dilanjut lagi ke besoknya. Terus sama Sis Nita, duduk lebih lama sis, dianjurinnya gitu. Oh, husbandnya sis Liana, sis Mita ya? Betul. Dan Oke. pada saat itu saya bingung, aduh Sis Nita udah saya tambah masih disuruh nambah lagi, duduk lama gitu kan ya. Perasaan udah saya kasih 45 menit tuh udah lama gitu duduk gitu. Dulu kan nggak nyampe ke 45 menit sih. Sejam kata ya. Udah sejam nih bisa 1,5 jam sih. Sudah. Waduh, nambah lagi aku Iya, gitu kan. iya. Terus sampai akhirnya 3 jam lebih sih. Wow, mantap. Nah, dari situ aja baru saya tahu, oh kenapa sih Sita tuh selalu nyuruhnya lebih lama, duduk lebih lama gitu kan. Padahal Jadi sis ngerti ya dulu, kenapa mesti duduk lama ya sis ya. ya, Jadi kalau padahal ada dulu sih, orang bilang meditasi tidak perlu duduk lama, itu kekeliruan besar. Karena di dalam meditasi itu kita butuh mengikis kekotoran-kekotoran batin. Kalau mau iya tembus. betul, iya betul sih. Ah, Makin ya. duduk lama, makin kekotoran batin itu keluar semua. Dan Yes. itu saya dapetin di TWIM itu ada langkah yang disebutnya 6R atau 6M itu sih. Nah itu Aha. tuh kalau saya bilang itu penangkalnya sih. Yes.
Betul. Dulu kan sebelum kenal Twin, saya juga meditasi. Tapi dapatnya itu hanya 4R. Oh, Kan kalau dulu tahu, diajarin cuma tahu, lepas, balik. lepas, kembali ke objek, ulangi. Ya, 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 jadi ya. 4 itu pas-pasan gitu kan. Jadi kalau di tim ada 6, berarti itu sempurna, sis. Nah, Itu, memang. itu yang dialamin ya. Jadi kurangnya dari relax sama be-smile gitu Senyum. kan. Ya, Nah, ya. dari situlah baru berasa kemajuan meditasinya untuk saya gitu kan. Jadi ini memang cocok untuk saya gitu ya. Ternyata begitu dipikir-pikir, ya dari dulu meditasi mentoknya di 4R itu. Iya. Jadi lama-lama kadang meditasi latihan, kadang enggak gitu kan. Karena memang nggak ada kemajuannya lagi. Ya, memang karena Nggak sis ketemu. tidak mengikis tidak mengikis kekotoran batin itu. Jadi kalau kita tidak mengikis kekotoran batin, udah ada gangguan, lepas balik, lepas balik itu kotoran batin masih ada di situ. Tapi Jadi dengan 6R muter-muter. kita mengikis nih kekotoran batin kita. Good, Iya. bagus sis menyadari. Iya, betul sih. Makanya itu saya sebut bersyukur itu di situ sih. Rasa syukurnya gitu ada di situ. Jadi pas saat meditasi, oh menyadari, oh ini toh katanya, oh ini kok, gitu. Oh duduk lebih lama tuh gunanya ini gitu. Ya akhirnya nggak bertanya-tanya, jadi nggak bertanya. Tadi pada saat meditasi mau nanya ke Sisnita, udahlah, pokoknya Asmen bilang gini, ya ikutilah petunjuknya, nggak usah ngeyel gitu kan. Betul, Jadi nggak betul. ngeyel gitu. Dan nanya, kenapa sih harus duduk lebih lama? Kenapa sih harus begini? Nggak usah lah, udah pokoknya jalannya gini, ya ginilah. Kan memang pengen latihan gitu kan. Jadi ibarat cangkir yang udah ada isinya, tumpahin dulu, isi dengan yang baru gitu. Nah yang baru itu jangan banyak ngeyel. Kenapa begini? Dulu nggak begini. Kenapa begini? Nggak usah lah. Saya pikir pokoknya A ya A, B ya B gitu kan. Sedangkan kita kalau belajar juga kayak tentara A, B, C, D. Jadi kalau sama Sisita perasaan meditasinya kayak dikebut sis. Sudah ini. Nanti kalau perasaan buru-buru ya, tapi memang bisa ngikutin gitu kan. Oh jadi begitu dapat 10 hari selesai sis gitu. Jadi setelah selesai 10 hari, apa perubahan yang sis Liana alami? Yang sis pernah cerita ke saya tuh. Dulu waktu misalkan ada sesuatu yang bikin kesel, udah pasti langsung ngomel. Sama. Ngomel. Terus banyak komen. Apa juga di komen gitu kan. Nah pada saat sesudah 10 hari ada kejadian nggak komen tuh sih, disenyumin aja. Suami yang ngomel, saya yang senyum jadinya gitu. Dan bisa sabar nungguin kejadian itu lewat gitu. Ya udahlah mau apa lagi gitu. Jadi lebih terima. Yang saya ingat yang sis bilang, sis Liana deh kayaknya yang pernah cerita ke saya. Yang pernah ojek online itu loh sis. Iya betul sih. Ya. Nah, coba sis cerita nih biar pendengar bisa tahu nih apa yang terjadi. Pesan makanan lewat ojek online, kemudian diantar ceritanya. Terus si tukang ojeknya nanya, lokasinya di mana, posisinya di mana? Ya saya jelasin, posisinya di sini. Dalam keadaan HP itu di speaker, jadi kan suami dengar. Itu gimana sih? Tanya aja ke satpam, gitu kan. Satpam tuh ada di situ pasti tahu. Terus saya bilang, udah nggak usah pakai nada tinggi, ya jelasin aja, tunggu di situ, nanti saya ke bawah, saya tunggu gitu kan. Ya udah saya ada di posisi ini, ya udah saya turun, itu kan saya posisinya di apartemen ya sis, jadi turun gitu. Pas nyampe di bawah, ternyata tuh nggak ada orangnya. Tadi bilang udah ada di bawah. Saya tunggu tuh sih 10 menit nggak ada, 20 menit nggak ada. Terus saya telepon nggak diangkat sama si ojeknya. Lah ini orang kemana? Tadi bilang ada, terus sekarang bilang nggak ada. Terus saya WA, batal aja deh kalau misalkan nggak nyampe, aku bilang gitu. Tapi begitu dipikir, kalau batal kasihan juga ya, dia juga kan udah bawa barang, udah dia bayar gitu kan. Jadi ya udah saya tungguin dong, ada di mana? Saya bilang saya tungguin, saya udah ada di bawah gitu. Tapi itu nggak pakai ngomel, nggak pakai marah, ya cuma senyum aja. Terus kemudian satpam datang, Bu nungguin apa sih dari tadi?
Ya nunggu si tukang ojek mah, Pak. Kok gitu lama banget ya? Padahal kan tinggal nanya sama satpam di depan udah ditunjukin nih gitu. Dia sih nggak tahu. Udah Bu tinggalin aja kata si satpam itu. Janganlah Pak, kasihan saya tunggu aja. Terus nggak lama memang datang. Udah nunggu hampir setengah jam kali sih itu. Ya, kalau yang lain pasti udah marah-marah kan. Ya saya sabar aja nunggu di situ sambil nggak ada perasaan kesel, nggak ada perasaan pengen ngomel, nggak ada. Yang ada cuman, duh kasihan ya kalau saya batalin. Dia kan pasti udah bayar, udah apa, udah itu apa. Cinta Kasih Welas Asih Sis Liana tuh udah muncul banget tuh. Udah akhirnya ketemu tuh sis. Dia datang, terus saya tanya, Mbak kenapa lama sih Pak? Aku bilang gitu kan. Ya Bu, tadi gini alasan. Oh ya sudah. Terus malah saya kasih tip lagi. Jangan, nggak usah, gitu kan. Nggak apa-apa, saya bilang saya memang lagi udah bawa, saya niat mau kasih. Aku bilang gitu. Kamu juga kan pulang malam buat kamu pulang. Aku bilang. Akhirnya dikasih tuh saya bawa lah ke atas. Terus yang di atas, lama amat, udah aja pada tinggalin. Ya jangan gitulah, aku bilang mereka juga kan cari nafkah. Udah deh, itu nggak ada perasaan apa-apa, udah biasa aja sis. Bingung nggak sis? Bingung sih. Kenapa biasanya saya suka ngomel gitu, kadang-kadang marah, udah batalin lah, biarin amat, bodo amat gitu kan. Ya pada saat itu ya udah biasa aja. Itu pas udah 10 hari, udah pas 10 hari meditasi itu sis. Biasa, oh iya ya gitu. Suami bingung nggak sis? Ya dia diam aja sis, diam aja gitu. Ya, sekarang tinggal suaminya sis dorong untuk meditasi supaya udah bisa hasil baik. Udah ikut yang 10 hari. Oh keren Sadu. Lanjutin. Cuman harus duduk lebih lamanya itu sis yang belum sis. Ya, jadi memang harus dikondisikan. Misalnya hari Sabtu nggak kemana-mana atau hari Minggu nggak kemana-mana itu bisa duduk lama. Atau hari libur misalnya. Nih hari Kamis nih ada libur jadi bisa duduk lama. Kalau dulu suami itu rajin sis meditasi, cuman dia meditasinya pernafasan. Ya. Dia semenjak pandemi itu lebih rajin dari saya meditasinya. Duduk bisa lama, bisa 1 jam lebih gitu kan, bisa 2 jam lebih, kadang dia bisa. Nah begitu dia ganti teknik ke TWIM, agak susah tuh perpindahannya kan. Biasa, nah, saya juga begitu. 10 hari dia masih belum tembus lah istilahnya gitu kan. Tapi saya rasa sih dia udah UPK. Coba tambah lagi 10 hari. Ya, tambah lagi 10 hari lagi, terus nanti dikondisikan duduknya lebih lama supaya bisa dia mendapatkan manfaat besar dari duduk lama itu. Kan sis udah alami, gitu sis udah tahu. Tapi sis jangan cerita ya sis. Ini sis juga dia pasti cerita. Join nih sis. Enggak sis, enggak cerita sis. Dia join di sis di sini. Iya. Oke, suaminya Sis Liana yang saya belum kenal siapa namanya. Silakan lanjut online chatnya. Iya, Bro Jayadi. Silakan lanjut di 10 hari lagi tambahin. Duduk lebih lama pada saat minggu atau waktu libur itu memang harus duduk di atas 3 jam. Kalau sudah di UPK itu pasti bisa duduk di atas 3 jam. Dan bro yang akan mendapatkan sendiri manfaatnya. Betul ya Sis ya? Sis aja udah tahu ya apa manfaatnya setelah bisa duduk lama ya Sis ya. Iya. Kadang dia suka ngajailin saya Sis. Ngajailinnya gimana? Aduh duduknya jangan lama-lama ya kalau meditasi gitu ya. Bro, kita ini kan bro tahu ya harus mengikis kekotoran-kekotoran batin nih. Kalau kita duduk nggak lama, kekotoran batin itu kita tidak menyadari dia ada. Coba ya, nih saya mau mengajak bro dan sis yang sudah meditasi pun ataupun yang belum. Kalau kita sehari-hari nih kita nggak meditasi, kita nggak tahu nih kekotoran batin kita yang nempel apa. Tapi pada saat kita meditasi, nah kekotoran batin kita nih yang merupakan gangguan, guru kita ini dia muncul. Nah begitu muncul kan harus kita siksa. Nah kalau kita tidak duduk, gimana kita mau siksa? Ya kan? Jadi pentingnya nih bro dan sis mengerti mengapa kita selalu, ini juga ajaran Bante Wim, duduk tuh harus di atas 3 jam. Baru kita bisa mengendap, karena pikiran kita ini nakal, goyang-goyang kayak monyet gitu ya, lompat sana lompat sini. Nah itu butuh waktu sampai betul-betul kita nih baru begini nih.
Kalau bro cuma duduk 1 jam, 1 jam pertama itu adalah dia baru kita baru 6 hour, 6 hour, 6 hour, belum mengendap. Di jam kedua tuh baru mulai tenang, masih ada gejolak-gejolak. Nah di jam ketiga itu baru dia bisa berhenti. Ya, jadi oh iya bro Jayadi, siap. Semangat ya bro ya. Meditasi, lebih lama duduknya. Kondisikan duduknya nyaman, jangan bersila, duduk di kursi atau duduk di sofa. Suasananya sejuk, nyaman, dan bro bisa duduk lama. Seperti itu. Anyway, Sis Diana cerita dong. Sis kan pengajar anak Down syndrome nih Sis. ISD itu apa ya Sis ya? Center of Hope ISD. Center of Hope itu nama sekolahnya, nama tempat kita belajar kegiatan. Okay. Kemudian kalau ISD-nya itu yayasannya sendiri, Yayasan Ikatan Sindroma Down Indonesia. Jadi Center of Hope itu ada di bawah naungan Yayasan ISD. Oh, oke. Sis, kenapa Sis bisa berkecimpung di dalam sebagai pengajar anak Down syndrome? Di wihara itu ada teman yang anaknya Down syndrome Sis, anak pertamanya. Nah, anak Down syndrome itu dari kecil saya tahu, dari dia kecil ikut sekolah minggu sampai dia besar, sampai dia remaja. Nah, pada saat itu kan saya posisi masih di Bandung waktu dia masih kecil tuh anak. Pada saat dia sudah Bandung ya remaja, Sis ya? Iya, dari Bandung. Oh, pantesan ada nada-nada Sundana gitu. Nah, pada saat suami pindah ke Jakarta kerja, jadi kan semua pindah tuh ke Jakarta. Ketemu lagi. Nah, ketemu lagi dia tahu kalau saya dulu suka ngajar anak-anak gitu. Kan waktu zaman kuliah tuh ngelesin lah. Terus kemudian buka bimbel di rumah gitu kan. Jadi anak-anak tuh pada di rumah sih belajarnya. Jadi satu komplek kan klaster. Jadi mereka nggak keluar komplek. Jadi semua ada di rumah gitu. Kalau pulang sekolah tuh nongkrongnya di rumah, nggak mau pulang gitu loh. Jadi ngeles itu kadang-kadang si anak ngantuk ya tidur aja di situ dulu gitu. Tidur di rumah, nanti begitu bangun dia belajar. Karena kan satu komplek jadi orang tuanya nggak khawatir. Nyari ini paling tinggal di rumahnya Ibu Liana tuh di situ ngeles anaknya gitu. Nah dari situ saya pindah ke Jakarta, ditarik lah. Tuh kamu ngajar deh katanya. Lihat dulu. Terus saya bilang, saya belum pernah tuh ngajar anak berkebutuhan khusus. Aku bilang, tapi kalau saya lihat anaknya teman saya tuh anaknya baik sih, nggak pernah emosi, anaknya nurut gitu kan. Terus ngelihatnya ya anaknya baik gitu, nggak tantrum gitu sih, anak tuh nggak pernah tantrum selama sekolah minggu juga oke. Terus saya lihat, yaudah deh saya coba datang. Pertama kali datang emang kaget sih. Waduh, ya banyak lah anaknya banyak. Kayak asrama panti asuhan gitu lah sis. Saya lihat. Saya bilang, aduh kalau dia nanti marah-marah, saya harus gimana nih gitu kan. Terus dia bilang, coba deh 3 bulan. Sebentar. Sekolah itu memang tempat mereka datang untuk belajar, sekolah, atau mereka tinggal di situ seperti panti? Sekolah sih. Oh sekolah, oke. Terus saya cobalah 3 bulan, yaudah saya coba 3 bulan, tapi saya nggak janji saya bisa, saya bilang gitu. Terus teman saya bilang, bisa lah kamu mah sabar gitu kan. Ih sesabar-sabarnya orang, belum tahu kalau saya marah, saya bilang gitu kan. Terus belum tahu kalau saya ngajar itu tegas A, B, C, D, aku bilang gitu, lebih galak daripada yang dilihat. Aku bilang, gue mah yakin lu bisa, dia bilang gitu. Yaudahlah dicoba. Cobalah di situ 3 bulan. Terus sudah 3 bulan, anak-anak udah mulai deket gitu kan, udah bisa. Terus temanku bilang, udah nggak akan gue lepas lu sih katanya. Udah di sini aja katanya. Sis, boleh cerita nggak sis? Anak-anak Down syndrome itu punya kecenderungan apa sis? Secara global, secara general. Apakah kesadaran mereka tumpul, ataukah tidak bisa mengingat, tidak punya konsentrasi, atau bagaimana sis? Iya sis. Dia tuh disebutnya retardasi mental ya akibat kelebihan di kromosom 21-nya. Jadi intelektualnya itu rendah sis. Jadi IQ-nya itu
antara 35 sampai paling tinggi tuh paling 70-an gitu. Oh. Jadi memang daya ingatnya juga pendek. Iya. Jadi kalau kita ngajar, kita step by step urutan. Baru satu selesai, kedua selesai, ketiga. Kalau lupa balik lagi ke satu sampai dia ingat. Jadi pengulangan step by step. Oh, bener. Wah, ini mesti ekstra sabar ya, sis ya. Iya, betul. Dibilang sudah sabar, ketemu tim jadi lebih sabar lagi, sis. Pasti. Kalau dulu ngajar masih ada galak-galaknya kan. Kalau Ibu Liana lagi diem tuh lagi marah berarti. Anaknya tahu sih. Kalau si Ibu Liana diem nggak ngomong katanya, wah berarti lagi marah nih. Mereka cuma ngelirik nggak berani ngomong sih. Takut ya. Nah, kalau sekarang ngajar malah dibilang Ibu Liana lucu katanya. Duh, dikira Doraemon ya aku bilang gitu. Lucu katanya. Karena kalau ngajar kan kalau kalian happy jadinya anak-anaknya. Soalnya kalau habis anak-anak juga itu bisa itu loh sis, bisa anak yang kan mereka tingkat intelektualnya kan beraneka ragam. Jadi ada yang lebih pintar lah. Nah kalau lebih pintar itu dia bisa ngebully kita juga sis. Bisa ngebohongin kita. Jadi untuk anak yang seperti ya betul, untuk anak yang seperti itu kan kita harus lebih tegas gitu kan. Nah, saya marahin, misalkan saya tegur bukan dimarahin, saya tegur, nggak boleh gini. Kayak seperti omelan gitu ya. Udah gitu saya nggak tahan ngeliat mimiknya, saya pindah ke ruang guru sebelah saya ketawa dulu sis. Begitu guru lihat saya ketawa pasti lagi marahin anak nih ya, katanya. Iya. Saking nggak tahannya, lihat wajahnya yang polos gitu ya sis. Pas lagi kita marahin ngomelin, wajahnya tuh nggak berdosa gitu. Terus saya pikir ngapain ya saya marah-marah sama anak Down syndrome gitu kan? Dia marah malah ngeliatin kita gitu. Loh. Iya. Pas lagi sadar jadi saya ketawa. Ininya nggak nyampe sis, logiknya kan rendah ya sis ya. Jadi mereka itu lebih banyak pakai perasaan. Mungkin kalau logiknya tidak bisa nah mungkin ya sih sebagai pengajar tahu ya untuk mengaktifkan otak kiri kanannya bagaimana. Itu penting tuh sis, brain gym ya, mungkin sis juga ada ajaran. Ya betul, ada brain gym. Supaya otak kiri dan kanannya jadi balance, karena anak-anak Down syndrome itu sepengetahuan saya yang sangat limited tentang anak-anak Down syndrome, itu mereka itu lebih banyak pakai perasaan. Ya, otak kanan lebih dominan. Betul, nah, jadi mereka bisa kalau otak kirinya sulit untuk berkembang, kalau udah brain gym tidak terbantu, nah itu mereka diarahkan menjadi bahasa, diarahkan ke art itu pasti bagus, melukis, entah apa, ya, jadi mereka bagus ke sana tuh sis. Jadi bukan berarti nanti, aduh Down syndrome gak bisa apa gitu, bukan begitu, asal benar diarahkannya. Dan mereka menjadi, iya, betul. Nah, Sis Liana kan kemarin ada tanya sama saya. Mungkin pertanyaan itu mau kita sharing di sini atau nggak usah? Boleh sih sharing. Soalnya kan tidak hanya kita yang mengerti Dharma, tapi yang bukan Buddhis juga kan mereka bisa gitu menerapkan kedepannya seperti apa untuk anak-anak Down syndrome ini. Jadi yang saya pengen tanya kemarin itu dari segi Dhamma, mengapa anak-anak itu bisa terlahir Down syndrome? Iya. Ini sepengetahuan saya ya sis ya, karena pekerjaan saya ini kan menggali memori orang. Jadi pernah terjadi di kehidupan ini dia itu tidak Down syndrome, tetapi otak kanannya yang lebih dominan. Terus kemudian saya gali memorinya, di kehidupan lampaunya dia Down syndrome. Jadi, nah itu kan menarik tuh, satu kasus ya, tapi saya tidak bisa membuat ini menjadi generalisasi, karena baru ketemu satu kasus seperti itu. Anaknya di kehidupan sekarang hampir seperti normal, kecuali dia itu, kalau anak Down syndrome kan ada ciri-ciri khusus ya di wajah gitu ya sis ya? Iya betul, mongoloid. Ya, mongoloid gitu. Nah, anak ini tidak seperti anak-anak biasa pada umumnya.
Nah, begitu saya menggali, kenapa bisa jadi Down syndrome? Gali lagi, ternyata minum alkohol dan memakai itu tuh kalau zaman di Cina itu kan pakai apa tuh sis? Cangklong tuh yang ada narkobanya gitu loh sis. Yang Dan pipa-pipa itu ya. iya, pipa-pipa itu yang anak orang-orang Cina tuh suka sedot-sedot gitu. Nah, tapi itu di kehidupan lampau dia. Jadi saya suka menggali, mencari kenapa gitu. Nah, ternyata ketemu terlalu banyak minum alkohol dan narkoba. Dan betul banget. Ternyata kalau saya sudah kasih lihat dia, kenapa orang bisa bukan idiot ya sis ya, pikiran logiknya itu tidak bisa berkembang, yaitu karena terlalu banyak narkoba dan alkohol. Nah, kalau sis lihatnya saya ceritakan kemarin, sis langsung menebak, oh itu melanggar sila kelima. Nah, iya benar. Kalau di Buddhis kan kita ada 5 sila, 6 sila bahkan kita lakukan itu. Jadi itu sebabnya kenapa saya seringkali menggaungkan tentang sila dan karma, karena Buddha menjelaskan seperti ini. Itu Buddha bukan cuma jelasin kepada orang yang percaya sama beliau, tapi kepada semua orang. Jadi ini berlaku universal. Mau dia Buddhis, mau dia bukan, kalau dia melakukan ini, itu ada akibatnya. Dan akibat inilah yang mereka terima. Tetapi kalau sudah Down syndrome, rata-rata tidak bisa digali memorinya. Kenapa? Karena memori mereka kan sudah tahu pendek ya sis ya. Ya, betul. Jadi boro-boro di kehidupan ini, boro-boro di kehidupan lampau, gimana di kehidupan ini aja ingat kemarin makan apa aja tuh ingat. Iya, itu dia. Ya kan kemarin jadi, baru dikasih tahu, sekarang baru 2 menit 3 menit yang lalu ditanya udah lupa lagi sis. Nah, itu dia, mudah lupa ya. Jadi itu adalah salah satu ciri kalau bro dan sis tertarik pembahasan saya tentang sila dan karma. Itulah karena melanggar sila kelima. Penggunaan narkoba dan alkohol yang salah satunya bikin lupa, gampang lupa. Kemudian yang kedua adalah menjadi kesadarannya tidak utuh. Makanya saya mau saran nih, kebetulan sis Liana kan sudah menjadi admin. Saya mau saran sis, ajarkan mereka senyum. Mulai dari betul. Senyum dulu. Saya ajarinnya dari maaf ke senyum. Dari perasaan bahagia terus senyum. Yes. Good. Jadi cuma 2 step aja yang saya ajarin. Saya bilang gini, sekarang kalian berantem nih. Kamu sama kamu berantem, marah-marahan. Kalau marah kan nggak enak kan di hati. Nah, pada saat marah, berantem, minta maaf. Saling memaafkan. Kemudian kan sekarang nggak boleh pelukan nih. Kasih senyum, aku gitu. Nah, udah senyum, lupa tuh, nggak usah marah lagi. Aku bilang, terus main lagi deh bareng-bareng. Itu 1 step. Kemudian saya gini, kalau lagi kesel, lagi pengen marah nih, atau dimarahin sama mami papi, kesel kan? Jangan diingetin, cari peristiwa atau kejadian yang bikin kamu senang. Misalkan kamu dikasih hadiah, seneng kan? Kalau senang, senyum nggak? Senyum. Nah, tuh kan senyum. Jadi, kalau lagi kesel, lagi marah, ingat kejadian apa yang bikin kamu senang. Senyum aja. Jadi, marahnya nggak jadi marah, kan? Aku bilang gitu. Cuman 2 step itu yang saya ajarin. Pelan-pelan diajar 6R-nya, sis. Pelan-pelan. Karena mereka butuh rilekskan untuk mengikis. Supaya di kehidupan berikutnya menjadi jauh lebih baik. Iya. Dan sis pesankan kepada para orang tua untuk mengingatkan anak, kan kalau sudah biasa minum alkohol dan narkoba di dulunya, itu bisa terbawa di kehidupan ini. Jadi sebisa mungkin di kehidupan ini jangan kena narkoba atau alkohol. Jadi sis pesankan kepada orang tuanya supaya tidak terkena kelanjutan berikutnya begitu lagi gitu loh sis. Karena ya, itu klien salah klien yang pernah saya gali memorinya itu yang pernah Down syndrome, toh di kehidupan sekarang dia sudah tidak Down syndrome lagi, tetapi memang logiknya itu kurang berkembang. Jadi kalau dibilang maminya cerita begini, saya suruh dia ngetes bikin kue 2 resep, kan kalau kita pakai logik bisa semua dikali 2,
Kalau Iya. anak itu enggak, dia bikinnya satu-satu, satu resep sendiri, satu resep sendiri. Ikuti resep, betul. Bisa mengikuti instruksi, tapi nggak bisa kali dua. Gitu loh, sis. Logiknya nggak Iya, main. logiknya, ya, logiknya. Ya, jadi logik ini harus dilatih, otak kirinya ini harus dikembangkan dengan menghitung lah, dengan apalah, untuk mengaktifkan logiknya, gitu. Hmm. Anyway, lanjut sis. Apalagi apa nih yang sis ajarkan kepada mereka anak-anak ini supaya mereka hidupnya bisa jauh lebih baik kualitasnya di kehidupan ini untuk kehidupan mereka berikutnya. Untuk sementara ini kan saya baru ngajarin 2 cara itu sih. Kalau lagi marah, kesel, timbulkan rasa bahagia, kemudian senyum. Terus kalau lagi berantem, saling memaafkan, kemudian senyum. Terus pada saat saya mengajar, saya udah kumpul semua nih. Kalau video call ya udah kumpul semua. Hari ini kita mulai dengan senyum. Ayo senyum dulu. Tuh senyum, udah pada senyum. Oke. Akhirnya saya ngobrol dulu tuh sebelum pelajaran dimulai. Ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, udah rileks. Baru saya masuk ke pelajaran gitu. Nah di pelajaran juga saya masuk-masukin juga sambil ada bercandanya. Jadi mereka senyum, dia ketawa apa. Jadi mereka rileks gitu kan. Terus nanti mereka kadang suka saut-sautan ada kalanya suka ngejek gitulah ya. Terus aku bilang, nah kalau bilang begitu harus bilang apa? Oh iya, sorry. Udah sorry bilang terus apain? Senyum deh, katanya. Ya udah senyum lagi. Oh, bagus. Makanya anak-anak suka bilang gini, Ibu Lena lucu ya. Ketawa lagi deh mereka. Ya ampun, aku bilang jadi belajar tuh ketawa. Itu bisa masuk loh sis. Belajar kalau mereka happy gampang masuk loh sis. Terus Sis bilang, mengajar lihat, pelajaran apa? Kenapa sih? Sis mengajar mata pelajaran apa? Kita di sana nggak ada khusus pelajaran apa, tapi kita pegang kelas. Oh. Jadi saya pegang 7 anak gitu. Jadi yang saya ajar ada 7 anak itu. Biasanya kegiatannya berhitung biar mereka nggak lupa gitu. Berhitungnya juga nggak susah sih. Berhitungnya tentang uang. Karena itu untuk membantu mereka misalkan mereka harus belanja ke supermarket, ke Indomaret. Jadi mereka tahu uang berapa yang mereka bawa gitu. Betul. Nah kalau anak yang pintar mereka tahu oh ada kembaliannya gitu loh. Ya. Walaupun berapa kembaliannya nggak tahu, tapi ada kembaliannya karena uangnya besar gitu 50.000. Ya, bagus. Nah kalau saya ngajar, saya batasin bawa uang 20.000. Kita ke supermarket, saya lepasin tuh di supermarket belanja sendiri-sendiri. Kalian lihat harganya, suruh bawa kalkulator sih. Oh, cukup nggak uangnya ya? Ya, uang 20.000 dibelanjain, dikurangin sisanya berapa? Masih bisa belanja nggak? Cari harganya yang itu. Awal-awal sih, awal-awal ada yang semua dimasukin ke keranjang belanja karena berasa belanja sama mamahnya. Nyampe di kasir kan duitnya nggak cukup tuh. Dikurangin barangnya nggak mau. Tantrum dah sis, marah-marah, nangis. Lebih ribet lagi ngajarnya kan awal-awal begitu sih. Nah, begitu sebelum praktek ke lapangan, di kelas dijelasin dulu berulang-ulang. Begitu sudah ngerti, dipraktekin simulasi di kelas. Barang dijajarin, dihargain gitu kan. Kamu bawa uang berapa? Belinya apa aja? Udah ngerti, disimulasi baru kita bawa ke lapangan. Saya bilang ke si kasir Indomaretnya, Mbak, ini anak-anak kebutuhan khusus, saya mau ngajarin pelajaran ini. Mbak, nanti pelayanannya harus lebih sabar ya, aku bilang, karena mereka juga kan lagi belajar. Oh, welcome banget. Jadi baik mereka ya, saya, satu lorong terserah deh sis pokoknya. Terus saya pernah bawa ke pasar sis. Hah? Oh, sebelum pandemi ya sis ya? Iya, sebelum pandemi saya pernah bawa ke pasar. Di pasar saya bilang ke si masnya, Pak, nanti anak-anak mau nawar. Dijawab aja sebisanya gitu kan. Oh, di pasar kita jadi ditonton sis, dilihatin banyak orang. Ya nggak masalah lah. Ditawar tuh sis. Beli strawberry, satu kotak berapa? 20.000. Aku bilang, coba tawar. Boleh nggak 50.000? Itu bapak-bapak jualan, ibu-ibu jualan, pedagang-pedagang pada ketawa di situ.
kalau nawar ya lebih kurang dari 20.000, tapi jangan 1.000 juga ya nawarnya. Pak, aku bilang, jangan marah ya Pak, saya lagi mau ngajar. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, kata dia. Jadi akhirnya ngerti kan mereka kalau di pasar boleh ditawar, kalau di supermarket itu nggak boleh nawar gitu. Iya, bener. Jadi belajar dibawa ke kehidupan nyata gitu sih. Jadi mereka kita ngajar itu kemandirian gitu. Jadi kalau misalkan dia ditinggal sama asistennya atau mbaknya atau siapa, mereka bisa survive, mereka bisa ngerti. Iya, iya. Terus yang sis pegang itu umur berapa tuh sis? Kalau yang di kelas saya itu paling muda umur 24, yang paling tua umur 39. Ada yang 24, ada yang 39 tahun. Iya, yang paling tua, yang paling muda itu 18 sis. Karena karena tempat di Center of Hope itu kita terima anak-anak yang istilahnya sesudah lulus SMA. Oh. Jadi kita udah nggak ngajarin dia toilet training gitu, kita udah nggak ngajarin, mereka udah lolos dari situ. Jadi kita hanya mengajarkan keterampilan, kemandirian, biar dia bisa survive nantinya. Kalau di rumah nggak ada siapa-siapa harus bagaimana, dia udah tahu gitu. Kalau dia misalkan kayak perempuan nih, misalkan sedang haid harus bagaimana, dia udah tahu gitu. Oh, sis ada komentar nih dari sis Ivana. Halo sis Ivana, malam. Saya dulu sering ke panti asuhan Bakti Luhur yang kebanyakan anak Down syndrome. Mereka memang lebih memakai perasaan. Banyak yang kayak dibuang ke panti asuhan itu, jadi kasihan ya memang. Betul, kita itu kalau kita punya cinta kasih dan punya welas asih, kita akan punya compassion, rasa welas asih untuk mereka. Jadi untungnya mereka ketemu sis Liana. Nah nanti seandainya ada bro dan sis yang punya anak atau keponakan atau cucu atau saudara yang kena Down syndrome yang mau sekolah belajar di tempat sis Liana, itu bagaimana sis? Mereka harus menghubungi siapa? Boleh buka websitenya, ada ISDI tanda hubung. www ya sis ya, saya ketikin. Atau sis Liana bisa ketik sendiri nggak? Oh sebentar. Iya, supaya nanti orang-orang yang mempunyai masalah kebutuhan khusus ini bisa sekolah, karena belajar keterampilan seperti yang sis Liana ajarkan itu sangat super bagus. Nanti bisa survive pada saat mereka ada di dalam masyarakat gitu. Kemudian juga diajarin ada menari sis, ada menari, ada melukis. Oh, ya itu memang keterampilan mereka yang bagus tuh sis. Ya. Di art, rata-rata mereka bagus di art dan bahasa. Ya. Kemudian mereka juga olahraga sis, ada yang olahraga. Oh, good. Ada yang golf, ada yang renang. Mereka udah meraih juara juga sis, ikut lomba olimpiade juga. Oh ya? Iya. Wow. Nah ini ada websitenya sis. Dituliskan sama si Brony ya. lihat websitenya aja, isdi-online.org. Jadi silakan ya bro dan sis yang tertarik untuk mengikuti kelas untuk anak-anak Down syndrome ini. Sis, lalu mereka itu diajarin keterampilan kayak masak, bikin kue gitu nggak sis? Iya sis. Oh. Diajarin, sis. Mereka masak, kita ngajarin juga lama banget sampai mereka bisa tahu kalau masakannya itu udah matang, nggak gosong lagi gitu loh. Ya. Pertama-tama pasti gosong sis. Ya sih betul, karena dia nggak tahu ngebaliknya kapan gitu kan. Dulu ngajarin masak nasi itu bisa berbulan-bulan, ada yang tahunan sis. Mereka pegang beras aja geli gitu. Pegang beras itu geli, karena kan banyak kan satu wadah digini-gini gitu kan, dicuci gitu kan, geli kan, karena nggak ada yang mau pegang gitu. Tapi sesudah berapa bulan, ada yang setahun itu sekarang udah bisa masak nasi sendiri. Sampai ukuran airnya berapa, udah bisa.
Jadi sekarang kalau di sekolahan kan ada makan siang tuh. Pagi-pagi Aha. tinggal bilang, "Eh, siapa bisa masak nasi sendiri? Dapur, masak nasi pakai rice cooker gitu. Terus Aha. karena kita makan siang sendiri, biasanya kan ada sayuran tuh. Nah, sayurannya itu sambil kita belajar, ini sayur apa, kita kenalin, terus kita potong bareng-bareng, cara motongnya Oh, bagaimana, kita ajarin. aha. Kemudian Aha. kita masak rame-rame gitu. Jadi per kelompok, hari ini kelompok siapa, besok kelompok siapa gitu. Nah, hasilnya kita makan bareng-bareng juga gitu. Oh, wah seru ya. Kayak misalkan ceplok telur, ada 30 anak kita sediain 30 telur. Jadi masing-masing anak ceplok sendiri nih telur gitu kan, sambil kita dampingin sih. Cuman kompornya memang kepake kompor listrik, jadi nggak pakai api gitu kan. Kalau kompor listrik kan cenderung nggak panas kan, pegangan Iya, pancinya juga nggak panas, jadi aman untuk mereka. iya, Jadi kita kasih tahu, betul. udah matang tuh, balikin. Udah matang tuh, angkat. Nah, nanti hasilnya kita makan bareng-bareng. Oh, ini ada komen dari Sis Ucen. Luar biasa Sis Liana. Bener. Ini mengajar. Oh, ada lagi komentar dari Bro Seci. Mantap Sis Liana, jadi inspirasi deh. Ya, karena memang luar biasa profesi pengajar ini bukan profesi mudah. Pengajar itu harus punya cinta kasih dan welas asih. Jadi kalau para pengajar, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan mereka bisa belajar meditasi dan mereka bisa sabar seperti Sisliana, itu akan membantu anak-anak sebenarnya. Jadi anak-anak pun melihat kalau mereka di rumah suka dimarahi gitu. Di sekolah dia ketemukan guru yang ngajak mereka senyum, ngajak mereka happy. Pasti mereka juga jadi tambah seneng kan? Jadi mereka bisa merasakan bahwa dunia itu ada indahnya. Tidak tidak sesuram yang mereka kadang-kadang ada yang anak-anak itu saya diomelin melulu, misal dimarahin melulu, nggak tahu kenapa gitu. Nah itu kan jadi mereka bisa merasakan indahnya dunia gitu. Nah sis, sebelum berakhir saya mau sis menceritakan dong. Untungnya sis juga punya usaha ekspedisi Redex. Itu ada aplikasinya atau bagaimana sis? Aplikasi sih nggak ada sih. Mereka biasanya customernya langsung datang ke kantor gitu. Kantornya Oh, di Jakarta juga ada di Harko, di Sunter Agung ya. Kemudian di aha. Bandung ada cabangnya, di Cirebon juga ada cabangnya gitu. Jadi kita Oh, angkutan darat distribusinya dari distributor ke toko gitu sih. Jadi beda dengan kayak JNE Tiki. Kalau JNE Tiki kan oh, dari saya pikir user ke kayak gitu user. ya. Heeh. Oh, beda Bukan sih. ya? Beda. Kalau kita dari distributor langsung ke toko jadinya. Oh, oke. Jadi Itu distributor ada itu di, mengirimkan barangnya ke sis dan sis yang mengirimkan ke toko-toko itu ya sis ya. ya betul. Jadi beda dengan Ah, Tiki JNE, beda sih. iya 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 iya. Sudah lama sis? Sudah lama, sekitar ada berapa ya? 10 tahun ada kali ya? Wow. Sis, bagaimana bagi waktunya? Oh, Sis mengajar, kemudian sis kalau punya yang usaha dan sis kalau mengajarkan yang orang usaha, meditasi. Heeh. kalau yang usaha itu suami sih yang pegang. Oh, oke. Suami Mantap sama deh. ada temennya gitu. Kalau ngajar ya karena saya pagi pikir nggak ada kegiatan ya cobalah saya ngajar. Karena ngajar kan pagi sampai siang jam 1. Tapi semenjak sebelum pandemi nih sih, anak-anak itu yang sudah dilatih, saya kan di sana dari tahun 2015 berarti udah 7 tahun 8 tahun kan ngajar. Nah, anak yang saya ajar itu di kelas saya itu mereka udah bisa magang kerja sih. Sebelum pandemi itu mereka magang di Makarim Entaira Oh, yang wow. pengacara-pengacara itu. Aha. Kemudian di Garuda Indonesia Wow. itu mereka magang, mereka perusahaan punya program CSR kali ya. Jadi mereka Oh iya iya iya. mencari anak berkebutuhan khusus yang kebetulan mereka jatuhlah di sekolahan yang saya ngajar. Jadi beberapa anak yang dipilih bisa untuk bekerja, saya antar tuh sih tetap didampingin.
Jadi Oh, guru-gurunya giliran mendampingi. Jadi itu bisa oh, dari jam pagi jam 9 sampai jam 4 lah. Mereka selesai jam 1, pulang ke sekolahan tuh sekitar jam 3-an kan. Nah, baru mereka pulang ke rumah masing-masing. Mereka bekerja jadi juga kita dampingin. kerjanya di bagian apa sis mereka itu biasanya sis? Ini untuk mengundang para pemilik bisnis yang mendengarkan ini dan kemudian nanti tergerak. Oh ternyata bisa ya, saya membantu anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk bekerja. Nah itu biasanya mereka ditempatkan di tempat apa sis? Kemarin sih kalau di Garuda Indonesia mereka tuh ada apa ya disebutnya kalau penumpang yang masuk kemudian mau counter ya, mau tukar Hmm, tiketnya gitu ke counter. Nah, di Garuda hmm, Indonesia tuh di depannya ada pintu masuk, mereka tuh ada penyambutnya, penyambut tamunya gitu kan. Bilanglah aha. selamat pagi, selamat datang, apa yang bisa saya bantu gitu kan. Kemudian si Oh, penumpangnya kan nunjukin nih saya mau tukar tiket, terus dia nunjukin oh di counter sebelah, counter nomor berapa. Nah, aha. gitu. Kemudian ada yang bawa tas, terus ada bawa apa? Troli. Nah, trolinya udah selesai, diambil gitu. Nanti kalau penumpangnya keluar, ya penerima tamunya itu tinggal bilang selamat jalan, terima kasih. Hanya itu sih yang dikerjakan. Karena Oh, di pramugarinya juga berdiri di situ juga, memang ada tugasnya di situ. Jadi didampingin lah sama anak-anak Down syndrome. oh, wow. Bagus juga ya mereka punya pengalaman seperti itu ya, Sis ya. Ya betul. Jadi mereka ketemu orang juga nggak canggung gitu kan, bisa saling Betul. sapa gitu. Malah mereka Iya. jadi artis sih di sana, banyak penumpang yang minta foto. Oh, Foto yuk katanya. wow, Malah luar jadi seru biasa. jadinya. Iya, mereka Kalau senang di pasti ya. kalau yang di Makarim mereka bantuinnya di seperti yang apa ya, kayak office girl, office boy gitu loh. Jadi mereka Ah, sering fotokopi kita gitu suka ya. karyawannya suka makan siang nih sis. Makan siang tuh pesannya apa aja. Nah kita tuh muter Heeh. sis bawa kertas. Si A pesannya nasi apa, titip uang berapa. Ditulis tuh sambil Oh, muter ke heeh, masing-masing ruangan. Ke masing-masing heeh. ruangan dicatat. Nah nanti si office boy yang di Makarimnya itu belanja tuh keluar. Ya, anak-anak kita nggak ikut keluar. Jadi mereka yang keluar habis pulang dianterin tuh makanannya pakai troli. Oh si A pesanannya Ah, ini, oh si B pesanannya ini gitu. oh, bener semuanya bisa, udah bisa ya, Sis ya. Uh, ada pendampingnya sih tetap didampingin. Kalau nggak Oh, nyasar oke. nanti. Iya, 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 iya. tetap tetap ada pendampingannya gitu. Wah, luar Kalau biasa. kerja yang Sis, Incer tanya kerjanya nih, yang Sis. Ekspedisi apa namanya, Sis Liana? red Redex. X ya red merah sama ekspedisi red X di Sunter Ya, Agung. iya, seru banget nih, luar biasa. Wah, sis, rasanya hidup sis tentunya pasti semakin merasakan wow gitu ya sis ya, blessing gitu ya. Karena sis membantu banyak orang, baik anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun yang meditasi. Sekarang sis Liana mulai mengajar. Dan sis Liana juga saya lihat sudah terjun di dalam TYC ya sis ya, Twin Youth Iya Camp. betul sih. Nah, Sis boleh cerita sedikit nggak TYC di Twin Youth Camp di Damasuka Indonesia itu seperti apa? Pertama ikut TYC yang ke-8 sih pada saat tahun lalu ya. TYC Ya, ke-8 ya. saya karena kan baru jadi saya ikut-ikut didampingi sama si Susi. Saya kebagian kelompok anak yang umur 10 sampai 12. Hmm. Saya kira anak umur segitu kan lagi lincah-lincahnya tuh. Saya pikir bisa nggak sih duduk paling juga 5 menit 10 menit juga udah bagus gitu kan. Tapi itu benar-benar wow, terkejut. Mereka bisa duduk 20-30 menit sih. Iya, betul. Yang nggak disangka-sangka pikiran, pasti lucu-lucu deh tingkah lakunya. Tapi enggak loh, mereka benar-benar serius bisa ngikutin. Terus Aha. petunjuk yang dikasih juga mereka benar-benar, oh wow banget deh. Pokoknya mereka
bisa ngikutin dan mereka bisa ngerasain happy yang mereka dapetin. Sadu, Malah ikut sampai senang sekarang, ya. senang. Sampai sekarang itu anak masih kontak saya sih. Oh Selamat Hari ya. Waisak. Terus kemarin Oh. ada yang Muslim, sis, saya minta maaf ya kalau ada salah, kata gitu. Wow. Sama-sama maafin sis juga ya kalau ada salah saat ngajar. Oh masih kontak kan sis, malah mereka masih ya sapa-sapa aja gitu. Saya tanya, masih latihan nggak meditasinya? Masih sis, tapi bolong-bolong katanya. Biasalah, nggak apa-apa. Yang penting sis bantu encourage supaya mereka jadi semangat. Coba disaranin ikut lagi TYC 9 sis. Nah, brother sis yang tahu nih, yang punya anak-anak usia 11 tahun sampai 18 tahun, ikut yuk Twin Youth Camp. Sis Liana, udah siap belum nanti nih membimbing tanggal 30 Juni ya? Ya, 30 Juni hari Kamis, akan selesai tanggal 3 Juli. Nah, itu di musim libur, supaya anak-anak bisa belajar meditasi, bro dan sis. Nah, seperti yang tadi bro dan sis dengar ya, anak umur 10 sampai 12 tahun yang kita pikir tidak akan bisa duduk diam, malah bisa duduk diam setengah jam, bisa 40 menit, itu adalah prestasi. Bahkan ada orang dewasa yang tidak bisa duduk seperti itu. Nih anak-anak loh yang biasanya banyak bergerak, bisa duduk diam, itu luar biasa ya sis ya. Iya betul. Dari situ terkaget-kaget sis. Waduh, anak umur segini udah online lagi kan. Mau lagi niat, lagi gitu niat, itu benar-benar untuk online gitu kan. Benar-benar aduh, apresiasinya hebat banget. Betul. Dan mereka juga bisa merasakan ketulusan dari para pembimbing, makanya mereka masih menyapa gitu kan. Sis Liana, nggak berasa nih kita ngobrol udah hampir 1 jam. Cerita apa pesan dan kesan Sis Liana kepada para pendengar IG Live di Cinta ke-76 malam ini, supaya nanti yang tidak ikut mendengarkan langsung bisa ikut mendengarkan di rekamannya. Silakan sis. Dari obrolan kita hari ini, saya ingin bilang kalau kita yang sekarang ini terlahir sempurna, lebih baik dari kehidupan yang lalu, harus lebih bersyukur. Terus gunakan kesempatan di kelahiran yang sekarang ini untuk terus menanam perbuatan baik, kebajikan, agar nanti jika kita lahir lagi, semoga kondisi kita lebih baik dari yang sekarang. Apalagi dengan kita melatih diri, menjalankan sila, dan tentunya bermeditasi untuk mengikis kotoran batin kita. Itu aja sis. Ya, luar biasa. Wah, senang sekali saya malam ini bisa, karena selama ini sis Liana sering mobile ya sis ya, sering keluar kota atau apa gitu ya sis ya. Iya betul. Keluar kota itu dalam hal membimbing anak-anak Down syndrome ini atau karena urusan pekerjaan? Urusan pekerjaan sih, sekarang nemenin suami keluar kota, kadang ke tempat anak kan ada di kuliah di Bogor di IPB, kadang nemenin dia. Wah, udah kuliah anaknya? Udah. Nah, semoga anak 2 udah kuliah, mudah-mudahan bisa ikut WIM juga sis. Oh, satu. Ajak online dulu, ajak ODR dulu, one day retreat 1 hari. Terus mereka biar bisa 10 hari. Kalau saya boleh saran, pembimbingnya jangan sis. Iya sis, mereka minta mama aja yang ngajarin. Terus aku bilang, jangan mama, nanti kalau mama yang ngajarin, kamu keluarin unek-uneknya enggak pol, aku bilang. Ya. Kalau mau, nanti ada asmen yang kamu bisa curhat ke asmen, bisa lebih enak, asmennya lebih ngarahin. Nanti kalau ke mama mah jangan, aku bilang gitu. Mereka mau, tapi mama aja yang ngajar, katanya gitu. Ini mudah-mudahan mereka ada di sini nih. Dasar-dasarnya boleh sis ya sis Liana. Tapi kalau mereka mau lebih intensif ke 10 hari, mereka kan bisa dengan asmen. Tapi kalau mereka nyaman sama sis Liana ya enggak apa-apa. Cuma terkadang sama keluarga itu kadang-kadang seperti suami saya sendiri dulu nggak pernah mau tuh sis kalau saya tanya gimana meditasinya, gimana ini itu, dia tuh kemana-kemana gitu sis. Tapi lama-lama dia melihat kali ya bahwa
ajaran-ajaran ini memang benar adanya dan orang-orang bisa mendapatkan manfaat besar sampai mencapai tingkat-tingkat kesucian itu. Jadi suami saya baru mulai mau mendengar beberapa tahun terakhir. Jadi memang kadang-kadang di suami istri itu memang sulit kalau salah satunya menjadi pengajar. Jadi sebaiknya memang orang lain yang mengajar. Untungnya kalau zaman saya itu kenal duluan sama Bante, suami saya udah kenal Bante, jadi Bante pun tahu suami saya itu ngeyel, Scott itu ngeyel. Iya, baru beberapa tahun terakhir dia baru intensif. Dulu-dulu kalau repot itu nanti dia mikirin ini, ide ini. Jadi overthinking bukannya meditasi. Dulu ya sis ya, di awal-awal tuh waktu Bante baru-baru datang ke Indonesia. Sekarang itu baru dia lebih bisa mengikuti instruksi dan hasil meditasinya juga udah bagus gitu. Oke, wah Kang En luar biasa Sis Liana. Senang sekali saya akhirnya bisa mengajak Sis Liana berbagi di dalam acara cinta malam ini. Di Cinta ke-76 dan Sis Liana mengambil tema bersyukur dan mengajak anak Down syndrome berlatih. Dan pun karena punya cinta kasih dan welas asih yang luar biasa yang membuat Sis Liana menjadi semakin sabar dalam membimbing anak-anak itu. Dan semoga ini bisa berkembang dan mereka bisa mendapat tempat di masyarakat. Sehingga bisa merasakan bahwa hidup mereka itu berarti dan berguna. Ya, kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat. Sama-sama Sis Liana, Kanen juga. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita akan jumpa lagi di Cinta ke-77 Senin depan di 30 Mei 2022 dengan narasumber luar biasa lainnya. Sampai jumpa, Kanen Sis Liana. Ya, Kang Ens, Brenda. Salam keluarga.